Kita ketemu lagi, jumpa lagi di Komisi Anak Hosana. Tetap setia dan sekarang kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, puji syukur untuk anugerah-Mu, untuk kesehatan yang Kau beri kepada setiap kami. Sebentar kami akan memuji nama-Mu, juga akan belajar firman-Mu. Kami mau bersuka cita bersama-sama Tuhan, tolonglah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan
Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada,
Nah, adik-adik, kita sudah bersuka cita bersama-sama. Oke, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan telinga kita, duduk yang manis ya. Kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami belajar dengan sungguh-sungguh dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua. Kita pagi hari ini mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 4 ayatnya yang kedua sampai ke-16, yaitu kisah tentang Kain dan Habil. Siapa di antara adik-adik semua yang sudah pernah mendengarnya? Siapa yang tahu siapa Kain dan Habil ini? Siapa? Oh ya benar. Kain dan Habil adalah anak dari Adam dan juga Hawa. Nah, adik-adik, ketika Kain dan Habil sudah besar, Kain melakukan pekerjaan sebagai petani. Dia setiap hari mengolah tanah, menanam, mencangkul, sehingga tanaman-tanaman itu bisa menghasilkan buah, sayur. Sedangkan Habil adalah penggembala domba. Habil setiap harinya mengiring semua domba-domba yang dimilikinya menuju ke padang rumput supaya domba-domba itu bisa mencari makanan mereka sendiri. Nah, Habil menjagai domba-domba itu sehingga domba-domba itu semakin hari semakin banyak. Nah, pada suatu hari, Kain dan Habil ingin memberikan persembahan kepada Allah. Kain memberikan persembahan dari semua yang dia hasilkan. Ada sayur, ada buah. Sedangkan Habil memberikan domba yang terbaik, yang tergemuk untuk Allah. Persembahan yang dibawa oleh Habil dan Kain dipersembahkan dengan cara dibakar. Jadi, Habil membakar domba yang dia bawa. Begitupun dengan Kain. Tetapi persembahan Habil diterima, sedangkan persembahan Kain ditolak oleh Allah. Apakah karena persembahan Kain dianggap tidak yang terbaik, sedangkan Habil memberikan persembahan domba yang paling gemuk yang dimilikinya? Ternyata bukan, adik-adik. Tuhan mengatakan, karena Habil memberikan persembahan itu dengan imannya, dengan ucapan syukur, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Sedangkan Kain tidak memberikan persembahan itu dengan imannya. Allah tahu apa yang dirasakan oleh Kain ketika persembahan Kain tidak diterima oleh Allah. Kain merasakan iri terhadap Habil. Kenapa persembahan Habil diterima oleh Allah, sedangkan persembahan Kain tidak diterima oleh Allah? Makanya Allah berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Tuhan sudah memperingatkan Kain supaya dia tidak marah lagi, supaya dia menyingkirkan rasa iri terhadap Habil. Walaupun Allah sudah memperingatkan Kain, tetapi keesokan harinya ketika Kain melihat Habil di padang, rasa marah itu masih ada, rasa iri itu masih ada dalam hatinya. Dengan niat yang buruk, Kain memanggil Habil. "Marilah kita pergi ke padang." Apa yang dilakukan Kain di padang ketika mengajak Habil?
pada saat mereka berada di padang, Kain melampiaskan rasa marahnya, rasa irinya terhadap Habil. Kain memukul Habil dengan batu. Dan ketika Kain memukul Habil, Habil mati. Padahal Tuhan berkata, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus mati. Bahkan Tuhan juga berkata, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, Tuhan Allah sudah memperingatkan Kain. Janganlah Kain menyimpan rasa marah itu. Tetapi Kain tidak mau mendengarkan Allah. Setelah peristiwa itu, yaitu setelah Kain membunuh Habel, maka Allah memanggil Kain. Di mana Habel adikmu itu? Jawab Kain, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Tuhan berfirman lagi, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengalahkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka Kain berkata kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Maka Tuhan berfirman kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Sesuai dengan janji Allah kepada Kain, maka Allah menaruh tanda kepada Kain. Tanda itu memberitahukan agar orang lain menjauh dari Kain dan tidak membunuh Kain. Kemudian Kain pergi dari hadapan Allah dan menuju tanah Nod. Bahkan Tuhan Yesus memerintahkan setiap anak-anaknya untuk mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Bahkan bukan hanya itu, ketika setiap anak-anak Tuhan dimusuhi dan tidak disukai oleh orang lain, Tuhan memerintahkan untuk kita tidak membalas. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita mendoakan orang lain yang melakukan kejahatan, kenakalan kepada kita. Saya yakin di rumah kalian juga pasti memiliki saudara-saudara. Entah Cece atau Koko, atau kalian memiliki adik. Dan Feni juga percaya bahwa kalian sangat mencintai dan mengasihi saudara-saudara kalian juga. Tapi tidak jarang pasti kalian ketika di rumah bertengkar dengan saudara-saudara kalian. Nah, adik-adik, padahal Tuhan meminta kita untuk mengasihi saudara-saudara kita, mengasihi sesama kita. Caranya kita mengasihi? Nah, mungkin kita bisa belajar untuk tidak berebut dengan saudara kita. Jadi, ketika kita memiliki mainan, memiliki makanan, kita mau belajar dan bersedia untuk berbagi dengan saudara kita. Selain itu, tanda bahwa kita mengasihi sesama kita adalah kita mau belajar ramah dan juga lemah lembut. Kita mau belajar untuk berkata-kata dengan baik, tidak dengan teriak-teriak. Kita mau belajar untuk mengasihi saudara-saudara kita. Bahkan, kita juga bersedia untuk memaafkan, bersedia untuk mengampuni kalau saudara kita, teman-teman kita melakukan kesalahan terhadap kita. Ingat adik-adik, Tuhan mengajarkan kita
untuk mengasihi musuh kita, dan juga kita diminta untuk berdoa bagi mereka. Nah, ayat hafalan hari ini adalah dari Matius 5, ayatnya yang ke-44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Aktivitas kita minggu ini adalah adik-adik diminta untuk memperhatikan setiap gambar di bawah ini. Jika cerita tersebut menunjukkan hati yang ingin menyenangkan Allah, warnailah gambar yang berbentuk hati. Jika ceritanya menunjukkan hati yang tidak menyenangkan Allah, maka warnailah gambar yang berwajah sedih. Nah, selamat mengerjakan adik-adik. Yuk adik-adik, Rose ajak kita semua untuk berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tuhan, terima kasih untuk saudara-saudara yang telah Engkau berikan kepada setiap kami semua. Kami memiliki Cecep, memiliki Koko, punya adik, dan juga memiliki mama papa. Tuhan, kami mau belajar untuk mengampuni ketika mereka melakukan kesalahan kepada kami. Dan juga ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.